Pak, ini ada berkas pabrik yang izinnya bermasalah itu, Pak. Ini mah temannya anak saya ya? Iya. Oh jangan, banyak bantu dia, banyak nolong. Kemarin mantu saya aja hamil gede, dia yang minjemin pesawat, jangan udah. Ya, tapi itu tangannya masih sengketa, Pak. 4 orang aja sampai hilang itu. Itu tuh 4 orangnya provokator. Emang manas-manasin warga aja dia itu. Lagian warga pada kagak syukur amat udah diganti 7.000 semeter, masih aja kurang. Warga serakah pada. Ini waktunya kita balas budi. Kebaikan itu harus dibalas. Halo Mami. Dikirimin lagi. Apa? Biar sama Ernest. Ih, semoga berkah nih ya. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan lelah berbuat baik, karena kebaikan akan kembali pada kita dengan bentuk yang lain. Contohnya tas Hermes. Pak, ini provokatornya mau diapain, Pak? Jadi teman-teman, jangan lelah berbuat baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita dengarkan apa kata Kaisang yang juga sama senyum-senyum nggak jelas. Ya. Selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Sehat toh? Sehat, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bukannya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya. Nebeng dong. Dan nggak ada hujan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja. Yang sudah disampaikan oleh Mas Kaisang tadi, Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya, atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi. Dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Kemudian tadi sudah disampaikan ke KPK. Nah, walaupun sebenarnya Mas Kaisang nih ya, kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi karena Mas Kaisang juga bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Sebagaimana kalau kita baca dari pasal 12B Undang-Undang Tipikor ya, kalau dari definisi institusi sebenarnya tidak termasuk. Namun kan kita di sini bukan untuk debat mengenai legal formal lah. Kedatangannya Mas Kaisang ini sudah melampaui debat-debat tersebut. Gitu. Kita melihatnya adalah bahwa ini inisiatif pribadi sebagai warga negara yang taat hukum. Gitu. Kalau terkait dengan kejadiannya, sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah tanggal 18 Agustus, makanya bareng lah nebeng. Tak sampai 1 jam Kaisang klarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi. Kaisang datangi KPK.
Jubir Kaisang, Francine Wijoyo menyebut putra bungsu itu bersama muncul iklan. Oke. Bersama rombongan datang sekitar pukul 10.30. Selain klarifikasi, Kaisang juga berkonsultasi. Oke. Setelah konsultasi keluar gedung pukul 11.20, jadi kurang lebih 1 jam. 1 jam kurang ya. Ia datang ke sana. Oke. Nah, ini teksnya. Sekarang kita kaji dari pandangan netizen. Kaisang bilang naik private jet ke Amerika Serikat nebeng teman. KPK sebut temannya tidak ikut. Gimana ceritanya ini? Orang nebeng itu ini mau berangkat nih. Woi, nebeng bro, yuk naik yuk, jalan. Ini, woi nebeng, bronya nggak ada, bronya nggak berangkat. Jadi itu minjem itu. Tadi penumpangnya 4 orang Pak, apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Enggak, kan dia bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf, nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak? Tapi kok ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Berarti nggak ada dijelaskan Nanti kita tanya nih sama teman. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep mengatakan, tindakannya naik pesawat jet pribadi atau private jet ke Amerika Serikat pada Agustus lalu hanya nebeng teman. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, tidak ada teman Kaisang dalam private jet tersebut. Hal ini disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024. Pahala menjelaskan, 4 penumpang private jet itu adalah Kaisang dan istrinya Erina Gudono, kakak istrinya, serta seorang staf. Lebih lanjut, ia tak menjawab secara gamblang soal teman Kaisang yang tidak ada dalam pesawat. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan pasti gue seminggu dong mikir gitu kan. Okay. Berarti ada kemungkinan Pak? Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Jadi belum apa-apa. Klarifikasi yang dilakukan Kaisang ini sudah blunder. Jadi senyumnya ini senyum yang tidak bermakna lagi hari ini. Jadi kalau judulnya senyum misterius, itu senyum misteriusnya Gibran saja tadi ya. Kalau yang ini nggak misterius. Ini senyum konyol namanya ya. Dan ternyata rute Kaisang Erina bila naik jet pribadi itu terbongkar 4 kali sejak 2023. Jadi dalam kurun waktu hitungan bulan saja, ya, karena kan 2024 sekarang belum akhir ini. Dari 2023 sudah 4 kali nebeng ini. Bro, nebeng bro. Loh, bro nggak ikut bro? Itu minjem bukan nebeng. Aduh, atau gratifikasi gitu. Coba kita lihat ya videonya, gambarnya. Rute Kaisang Erina via jet pribadi, rinciannya terbongkar 4 kali terbang sejak 2023. Nah loh, kurang lengkap itu klarifikasinya. Kaisang bilang naik private jet ke Amerika Serikat nebeng teman. KPK sebut temannya tidak ikut. Mau apa lagi nih alasan yang dibuat ini? Bukan nebeng coy, pemberian fasilitas pada anak pejabat itu gratifikasi. Bukan pemberian itu, tapi tanda jasa. Sekelas KPK kok bisa-bisanya diakal-akalin bocil. Aduh, kacau ini ya. Ini temennya kan? Numpang kok bisa berkali-kali. Jadi ini katanya ya, yang punya jet pribadi. Kemudian foto ini ada lagi. Orang yang sama bersama Gibran, Kaisang. Di sini aduh sampai batuk. Di sini ada lagi. Ini Bang Si ya. Di sini ada lagi.
ketika Gibran ke Amerika juga tempo hari. Yang punya Shopee katanya ya.